Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi News edisi tanggal 2 Desember 2023. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Seiyu di sini. oke, jadi ada apa aja berita di minggu ini? Mari kita mulai videonya. Ya, jadi sebelum masuk ke berita ya, minggu lalu kebetulan gue dan Seyu ada acara di luar kota, jadi Vokasi News terpaksa libur. Padahal sih ada beberapa berita yang menurut gue seru untuk dibahas minggu lalu. Cuman ya kalau misalnya kalian penasaran, bisa kalian cek aja berita-beritanya di Instagram kami, yaitu @pokashi.podcast. Oke? Kalau begitu kita mulai aja. Ada berita apa nih Sey di minggu ini nih? Oke, untuk berita minggu ini kita mulai dari salah satu judul manga shonen yang mana di sini untuk animenya bakal masuk ke arc baru. Nah, di sini ada One Piece yang di minggu pertama Januari 2024 tuh bakal masuk ke arc baru. Di sini disebutnya tuh arc Egghead. Nah, ini karena gua nggak baca ya. Kalau Mm-mm. dari lu kan yang baca nih, ini Ya. arc ini tuh sama manga jauh banget apa enggak? Eh, bisa dibilang kalau di manganya sih kayaknya udah mulai pertengahan ya. Pertengahan mau ya masih pertengahan lah gitu. Dibilang jauh banget lumayan sih lumayan. Karena kan ini juga di anime sendiri kan ini masih ada 4 minggu nih. Masih ada 1 bulan untuk menuju ke Egghead. Nah, emang kebetulan di manganya juga kan ada kayak ada kejadian-kejadian sebelum dalam perjalanan si Mugiwara ini menuju Egghead gitu. Jadi ya lumayan sih jaraknya sih. Tapi harusnya sih nggak akan kebalap ya. Nggak kayak pas yang Wano kan sempet agak berhenti dulu kan waktu itu kan. Karena ya nggak kebalap juga, cuma hampir gitu kan. Hampir mendekati, jadi akhirnya di stop dulu waktu di Wano. Cuma kalau yang XT ini gua rasa harusnya sih aman sih. Kalau di manganya udah ada momen seheboh yang kemarin nggak? Kemarin kan di Wano tuh paling hebohnya Gear 5 kan? Hmm. Nah kalau yang ini ada Eh nggak? Atau belum? udah. Jadi ini sedikit spoiler aja. Sekarang di manga itu lagi flashback lah. Ada kejadian, ada beberapa karakter yang lagi di flashback, dan itu menurut orang-orang gitu, dan menurut gue juga salah satunya, flashback yang cukup gimana ya, nyelekit sih emang, kacau gitu maksud gue. Pokoknya ini emang ya bisa dibilang ini harusnya sih juga heboh ya, tapi heboh dalam artian, wah ini gila sih gitu loh, wah pemerintah dunia ini gila gitu loh. Kejadiannya ini gila menurut gue. Lagi flashback soalnya. Cuma belum tahu nih eh setelah ini bakal ada kejadian seheboh Gear 5 atau enggak, masih belum ketahuan sih. Nah itu berarti bisa ditunggu ya buat yang nungguin, yang nonton animenya tapi nggak baca manganya. Di Hmm. awal tahun baru, di tanggal 7 Januari 2024, One Piece masuk ke arc baru. Yo, eh. Terus nextnya ada pengumuman adaptasi season 2 dari anime yang tahun ini sebenarnya season 1 aja baru rilis. Terus hype-nya cukup tinggi. Nah, di sini ada Oshinoko yang ngumumin kalau season 2-nya tuh bakal tayang 2024. Ini sebenarnya agak apa ya? Cukup bikin kaget karena kan season satunya baru tahun ini. Terus di berita kita yang sebelumnya sempat kita sebut kalau studionya juga di tahun depan tuh bakal ngerilis Rosidere itu di bulan Hmm. April. Nah, ini agak bingungnya karena waktu itu sempat ada apa ya istilahnya ya, berita kalau katanya tim yang ngerjain Rosidere tuh sama tim Oshinoko tuh sama. Nah, ini nggak tahu nih hasil ntar gimana. Bakal Iya, sama kayak tahun ini atau enggak. iya karena ya mereka lagi ngerjain Rossi Dere, ternyata Oshinoko juga
di tahun yang sama, walaupun kemungkinan besar setelah Rosidere ya kemungkinan. Tapi kan tetap aja di tahun yang sama, berarti kan dari sekarang nih pasti lagi ngerjain gitu. Iya. Atau mungkin tiba-tiba tayang di April juga kan nggak ada yang tahu ya. Iya benar. Soalnya belum ada kepastian tanggalnya ya. Ya itu. Cuman yang gue yakin pasti season 2 ini nggak akan sehype season 1 kemarin. Karena Mm-mm. trennya sekarang kayak gitu. Iya, trennya sekarang sequel itu tidak menarik kayak, tidak rame. Iya. Di luar ntar dia bakal pakai Yoasobi lagi buat opening. Tapi menurut gue udahlah. Cukup tahun ini Yoasobi, tahun depan yang lain gitu. Iya. Itu. Ada yang mau lu tambahin lagi ya? Udah sih, gua ngikutin Oshinoko soalnya. Oke. Nah, itu untuk tahun depan bakal ada Ushinoko Season 2 yang kita nggak tahu kapan. Mm. Terus nextnya di sini ada salah satu judul light novel yang adaptasi animenya kemarin bisa dibilang cukup populer. Nah di sini dia bawa penghargaan yang cukup banyak. Nah di sini ada light novelnya Otonari no Tenshi Sama. Dia dapat penghargaan di Konorano atau Kono Light Novel ga Sugoi. Nah di sini tuh dia dapat 5 kategori. Yang pertama dia dapat di novelnya sendiri, itu di ranking Bunkobo. Terus untuk ilustratornya dia dapat, untuk karakter ceweknya dia dapat, dan karakter cowoknya dia dapat juga. Termasuk di sini ada survei dari harusnya pembaca ya. Di sini dia ada survei dari pembaca pun dia dapat di posisi 1. Nah, Mm. ini dia udah bawa pulang banyak ini ya, apa namanya, penghargaan. Season 2-nya ada nggak dia kira-kira? Iya, masih belum ketahuan ya. Dan ini juga kan Iya. si Otonari no Tenshi sama juga kita bahas ya di season 2 kalau nggak salah. Season 2-nya Pokasi Podcast. Episode berapa ya? Gue lupa. Gue lupa. Iya, iya Pokoknya benar. pokoknya kita bahas tentang Otonari no Tenshi sama. Apakah dia itu emang romcom terbaik atau justru biasa aja gitu kalau nggak salah. Judulnya cuma gue lupa, kalian bisa lihat aja di Pokasi Podcast season 2 di Spotify, Apple Podcast ataupun di YouTube. Nah, itu untuk 3 berita pertama. Nextnya ada berita apa nih? Oke, ada berita dari seri yang awalnya orang-orang menganggap ini adalah misteri tapi ternyata adalah romance komedi, yaitu Tanmoshi atau Tantewa Moshindeiru yang akan mendapatkan artbook. Jadi artbook ini rencananya akan diilustrasikan oleh Umibozu dan akan rilis atau terbit pada tanggal 25 Maret 2024 bersamaan dengan light novelnya yang volume 11. Ini ternyata apa ya, bisa gue bilang serinya berkelanjutannya lumayan, berarti kan laku ya. Soalnya udah sampai 11 volume kayak gini tuh. Karena kan banyak Ya, yang di karena biasanya banyak yang seri-seri ada yang gue ikutin ya, seri-seri romcom gitu yang gue ikutin yang kena X, jadi kayak cuma baru berapa volume, baru 2 volume, 3 volume di nggak dilanjutin gitu. Emang dari publishernya. Berarti ini walaupun animenya yang bisa gue bilang jelek, tapi ternyata kalau like novel banyak yang suka kayaknya ini. Kalau menurut lu gimana sih seri ini tuh? sebenarnya gue waktu itu gak terlalu ngikutin light novel, cuman spoilernya masih sering muncul. Hmm. Terutama apa ya istilahnya tuh chapter-chapter baru gitu. Yang kalau gue lihat sih, gue gak tahu ya. Kesannya tuh kayak karena perubahan ceritanya udah jauh, udah berubah mungkin ya. Karena kalau misalkan kita compare sama anime, Hmm. misterinya tuh udah lebih kompleks sih kalau dari spoiler terakhir yang muncul di gue ya. Di Ah. luar karakternya yang gimana? Di luar karakternya yang tiba-tiba berubah atau gimana gitu. Berarti bisa dibilang sekarang udah lumayan misterinya udah mulai kelihatan ya. Gue penasaran sih. Pengen Hmm. bacalah ntar gue. Oke, berita selanjutnya nih ada manga yang harus hiatus. Yaitu serinya Blue Period yang dikerjakan oleh Yamaguchi Tsubasa. Dia ini katanya akan hiatus sampai musim semi 2024. Musim semi itu ya kisaran Maret sampai Mei lah ya kalau di Jepang tuh. Cuman di sini nggak ada informasi yang gue dapet kenapa dia harus hiatus gitu. Dan untuk berita selanjutnya nih, ada yang mau konser di Indonesia, yaitu If.
If ya yang ngisi soundtracknya Jujutsu Kaisen season 1 ya kalau nggak salah ya. If tuh ya. Iya, betul. Iya ya. Salah satunya. Salah satunya ya. Jadi di sini dia mengumumkan Asia Tour 2024 dan Jakarta menjadi salah satu kota yang akan dia sambangi pada tanggal 26 Mei 2024. Ya kalau gue sih ya berhubung gue juga nggak tahu, jadi biasa aja gitu. Kalau lu kira-kira bakal datang nggak sih? Atau nggak tertarik malah? Eh, gue sebenarnya kalau secara lagu suka sama lagunya dia, cuman kalau untuk nonton konser sih kayaknya enggak. Enggak ya? Apalagi kalau solo gitu. Ah, Lebih enak kalau dia bareng sama yang lain. oh iya ya. Jadi konser ramean Harap, lah ya. ya, harap pasti bakal mahal banget tuh tiketnya. Iya sih kayaknya. Kayak Yoasobi kemarin juga kan udah habis tuh Yoasobi War anjir. Langsung habis tiketnya. Ya, walaupun feeling gue sih nggak akan habis secepat Yosobi, cuman harganya pasti sama di Iya, sejutaan tuh. ya masih 2 juta kurang lah ya, Iya. yang paling mahalnya. Oke deh. Kalau gitu kita menuju berita selanjutnya nih ada apa lagi nih, Say? Nah, nextnya ada kabar baik. Nah, ini sama di bulan Mei, tanggal 3 sampai tanggal 5 2024 di Jakarta Convention Center ada event di Jepangan besar yang sebelumnya tuh sempat cabut dari Indo. Gue lupa tahunnya tahun berapa. Tapi Hmm. dia bakal baik lagi. Di sini ada Anime Festival Asia atau AFA ID. Nah, di sini mereka ngomongin kalau mereka akan kembali katanya di 3 sampai 5 Mei 2024. Asik. Nah, ini nggak tahu sih gue, cuman rumornya katanya AFA ID ini bakal bareng sama konsernya Sakra Musik. Yang mana di situ ada Lisa, ada Aimer dan kawan-kawan. Hmm. Wah, Nah, bisa rame dibilang nih. bulan Mei, iya, ini bakal rame banget sih. Ditambah kan comeback tuh. Ah. Sama ini jadi kayaknya Mei itu bakal, khususnya Mei tahun depan ya, bakal jadi bulan di mana orang yang suka di Jepangan tuh bakal uangnya ditarik habis ya. Sebelumnya ada itu, sekarang ada Alpha ID. Oh Nah, kalau iya. tahun ini, tahun depan lu bakal datang guys? Atau sebelumnya pernah datang? Gue umur-umur belum pernah datang FID sih. belum Ah, belum pernah karena apa ya waktu itu gue lupa sih ya apa emang waktunya nggak pas atau gimana. Cuma tahun depan juga kayaknya belum tentu gue datang juga gitu. Karena kan ya awal bulan ya saya lembur, jadwal lembur. Cuma kalau misalnya emang ternyata si yang datangnya bintang tamunya emang yang gue suka, ya mungkin akan gue usahakan datang. Cuma kalau yang nggak terlalu gue kenal ya, aku mungkin kemungkinan nggak akan datang sih. oke. Gitu. Kalau gua kayaknya kemungkinan datang karena salah satu yang menarik dari Ava tuh adalah kita bisa nonton episode 1 duluan sebenarnya. Ah iya iya. Berarti kayak kalau di Amerika tuh apa ya? Ada kayak di Expo. Expo ya, Expo Ya, kemarin juga kan ada yang nayangin episode satu ya. apa gitu di acara NYC apa apalah itu. Nah, ya. Ini Ya kan ya. berhubung Mei, siapa tahu bisa nonton episode 1 Rosidere duluan. Lah kan Rosidere April, udah tayang dong. Oh iya ya, salah ya. Bukan Rosidere, itu berarti yang nanti musim gugur berarti. Atau Iya ya. winter. Rosidere udah tayang. Oh iya, gue salah Iya. ngitung bulan sih. Ya, tapi menarik sih. Cuma Hmm, nggak tahu harga tiketnya gimana, itu soalnya kalau bener dia bareng sama Sakra Musik sih harusnya tiketnya mahal banget sih. mahal ya makanya. Nah, itu kabar baik untuk tahun depan. Terus nextnya ada eh gue bingung nyebutnya ini kabar baik atau kabar buruk karena di sini ada movie original dari MAPPA yang ditulis bareng sama Mario Okada. Nah, Mario Okada ini dia yang nulis apa ya, anime untuk Makuila, Nagino Sokara, Anohana, sama beberapa judul sedih lainnya lah ya. Nah, Hmm, ini saya ingat gua, ini tuh diumuminnya tuh baru tahun ini sebenarnya di acara MAPA kemarin. Nah, gua oh, awalnya mikirnya dia bakal tayang di bioskop Indo juga nih, tapi ternyata dia bakal masuk Netflix di 15 Januari tahun depan. Cuman ini nggak tahu 15 Januarinya tuh Jepang dulu atau secara global. ah iya iya. Pokoknya soalnya infonya cuma Netflix aja ya, tapi
Belum tahu apakah Netflix Jepang doang atau langsung Netflix global gitu ya. Karena ini masih baru ya ternyata ya. Masih baru. Hmm. Nah, kabar buruknya berarti bisa dibilang ini masuk ke salah satu anime buatan Mappa tahun ini yang gagal. Karena untuk movie masuk ke Netflix di dalam waktu dekat tuh biasanya yang kurang laku kan rata-rata. Iya, iya, iya. Gitu. Soalnya gue cek di apa My Animalist, ratingnya udah ada dia 6,84 sih. Wah, kalau nggak nyampe 7 mah. Kalau gue pribadi kalau di main emailnya sudah di bawah 7 tuh, gitu, ragu gitu buat gue tonton atau buat gue baca kalau komik gitu kan. Hmm. Nah, tapi ini kita tahu sih, kita tunggu aja nanti Hmm, di tahun depan. tahun Oh ya, depan. judulnya tuh belum gue sebut. Judulnya Oh tuh iya. ada Alice to Teres no Maboroshi Kojo, atau judul pendeknya tuh Maboroshi. Hmm. Nah, ini biarpun ada kata Alice sama Teres, pas gue cek ternyata nggak ada dua karakter itu di dalamnya. Nggak ada. Nggak Lah, ada. kocak Agak juga. bingung. Iya, Iya, makanya. makanya. Nah, itu Terus menarik sih, tapi nggak tahu ya. Kalau Hmm. misalnya kan kalau dari penulisnya ya Anohana Nagino Sokara udah kelihatan gitu ya. Dia Iya. romance-nya ada, sedihnya ada, kesalnya ada. Tapi Benar-benar. kok kecil nilainya gitu, ini kan penasaran. Iya. Terus nextnya ada eh, pengumuman jadwal tayang masih di Januari tanggal 4 2024. Di sini ada anime yang judulnya Mato Seihei no Slave, yang katanya yang udah dikonfirmasi bakal tayang di tanggal 4 Januari. Nah, ini gue nggak tahu sebenarnya apa namanya sumber aslinya tuh, karena gue nggak baca. Kalau lu baca nggak, Is? Kalau nggak salah sih ini komik deh. Gue sempat baca dulu. Cuman nggak terlalu lama sih gue bacanya. Lu pernah ini nggak? Pernah baca atau pernah tahu ada komik manhwa sih sebenarnya yang terbit di Indonesia sama Alex itu judulnya Witch Hunter. Oh iya ya. Witch Hunter. Kalau lu pernah baca, nah gue pernah baca si Matosei no Slave ini, dia agak mirip. Ada yang miripnya. Yang miripnya itu kalau Witch Hunter kan si siapa sih nama karakter utama Tasya ya kalau nggak salah. Si Tasya tuh jadi witch hunter dan ternyata adiknya dia adalah penyihir kan. Jadi Mhm. ya maksudnya si kakaknya pemburu penyihir, adiknya penyihir. Nah, si Matosei no Slave ini konsepnya juga mirip kayak gitu. Jadi kayak si karakter utamanya sama kakaknya dia itu kakaknya tuh villainnya gitu ibaratnya si karakter utamanya tuh ya ibaratnya pahlawannya lah gitu. Cuma ini sesuai dengan judulnya dia slave. Jadi si karakter utamanya tuh punya kayak kekuatan gitu, tapi dia harus menjadi budak eh ibaratnya prajurit-prajurit yang menyelamatkan dunia lah. Gua agak lupa cuman dulu pernah baca tapi karena dia agak supernatural lah, gue kurang kurang cocok gitu. Nah pas awal gue baca anjir ini gue jadi inget si Witch Hunter karena di konsep itunya aja yang mirip kakak adik bermusuhan ibaratnya gitu loh, kakak adik bermusuhan, dia mencari kakaknya ternyata pas masuk ke dunia itu lah kakaknya ternyata villain gitu loh yang miripnya, tapi karena dia supernatural jadi nggak gue baca lebih lanjut gitu, cuma berapa chapter doang di awal sih. Kalau dilihat dari covernya sih kayaknya anime harap gitu. Sama kayaknya MC-nya yang monster putih ini sih. Iya, Gak tahu juga sih. iya itu Oh monster itu ya, putih. benar ya? Jadi dia manusia, Oh. tapi karena kontrak budak sama si prajurit ini, dan dia jadi punya kekuatan, berubah jadi si monster putih ini gitu. Nah, itu bisa ditunggu sih di berapa tadi? 4 Januari 2024, dan yang bikinnya itu Studio Seven Art yang bikin Tomiko Kawai. Hmm, Agak, agak nyebrang ya, cuman ya agak bisa ditunggu. nyebrang. Ya udahlah. Oke, terus nextnya ada apa nih? Nextnya ada sequel dari seri romcom yang judulnya Boku no Kokoro no Yabayatsu.
atau The Dangers in My Heart yang mengumumkan 2 pengisi suara baru untuk sequelnya, yaitu ada Iguchi Yuka yang menjadi pengisi suara karakter Ando Kana, dan satu lagi tuh Ueda Reina yang mengisi suara Hanzawa Yurine. Gue jujur di antara 2 nama ini suka dengernya sih Ueda Reina yang cukup familiar namanya ya. Cuma kan kalau gue kan emang bukan orang yang update banget seiyu gitu kan ya. Jadi apa namanya? Cuma gue emang sering dengernya si Ueda Reina ini. Lu ngikutin kan ya ini serinya? Kalau menurut lu kira-kira eh, bakal cocok nggak nih si 2 pengisi suara ini untuk mengisi karakter yang tadi disebutkan? Ini ikutin animenya yang kemarin. Dan kalau nggak salah masuk top 3-nya gue sih waktu musiknya dia tayang. Nah, kalau untuk pengisi suara sebenarnya mungkin gue nyebutin satu dari perwakilan tiap film. Uena Reida ini salah satu karakter yang Days itu ada ini kanalnya Demon Slayer. Terus kalau Yuka Iguchi itu yang paling populer tuh dia ada di pengisi suaranya Index di Toru Mojutsu Index. Oh, Toru Magical no Index ya. Jadi ini kan kalau lihat dari visual karakter ya, karena gue nggak baca manganya, kan kelihatan tuh yang satu karakternya kalem. Nah, kalau misalkan karakter kalem sebenarnya sama Rena Ueda tuh masuk gitu, karena nadanya dia tuh sama kayak anak-anak sebenarnya, cuman agak pelan gitu. Sementara kalau Yuka Iguchi kan, ya kalau kita berpatok sama Index dia udah bocil, berisik, cerewet gitu. Ini nggak tahu nih karena dia pakai masker, biasanya harusnya karakternya gini tuh pendiam kan. Cuma kalau kelihatan kalau dari gayanya kayak rada cicilan sih kelihatannya ya. Ya, cuman bakal seberisik Index atau enggak nggak tahu sih. Tapi kayaknya menarik sih. Cuman kalau gue cek 2 itu masih tetap pegang karakter support sih, karena tokoh utamanya masih tetap di Ichikiwir sama di Ana. Iya, ini emang support. Jadi si kedua karakter ini kayak teman sekelasnya lah gitu, teman sekelasnya mereka lah. Iya. Oke, berikutnya ada film yang belum lama tayang di bioskop, yang pindah ke Netflix nih. Jadi film Super Mario Bros. Yang tayang di bioskop sejak April ya. Kalau di Indonesia gue lupa tuh bulan apa tuh ya. Agustus kalau nggak salah. Agustus awal apa Juli, ya antara itulah. Itu jadi mulai besok nih, pas banget nih tanggal 3 Desember kalian bisa nonton filmnya Super Mario Bros di Netflix. Dan kalau gue pribadi sih sangat merekomendasikan film ini. Jadi kalian yang belum nonton silahkan besok cek di Netflix. Mudah-mudahan sih masuk ya Netflix Indonesia ya. Oke, berikutnya. Ini film belum tayang, tapi udah langsung dikonfirmasi ada adaptasi novel ya. Yaitu film Spy Family yang White Code yang bakal tayang di tanggal 22 Desember 2023 di Jepang. Ini langsung dikonfirmasi ada adaptasi novelnya juga. Yang terbitnya itu di tanggal yang sama dengan filmnya. Dan yang menulis novelnya itu Yajima Aya yang sebelumnya juga menulis seri novel Spy Family yang judulnya Family Portrait. Begitu. Oke lah, selanjutnya Sei, ada apa lagi nih Sei? Oke, nextnya ada 2 game dari Medusa Inc yang bakal apa ya di sini tuh dia ada 2 game, yang satu Tokyo Chronos VR sama sequelnya Arceus Beyond Chronos yang bakal dirilis sebagai Twin Pack. Twin Pack itu harusnya dia satu paket rilis 2 game kan. Iya, isinya 2 game. Ini dia bakal rilis di Nintendo Switch tahun 2024 besok. Nah ini gue nggak tahu gamenya sih, tapi gue pernah lihat Tokyo Chronos karena kalau saya ingat gue pernah nyoba demonya tuh di Steam. Nah kalau lu pernah main nggak? Salah satunya? Nggak pernah. Dan kalau gue lihat ini soalnya juga kan game VR ya, jadi kayak ya gue nggak bisa juga main VR gitu. Nggak pusing gue kalau main game-game VR kayak gitu. Soalnya kalau gue lihat ya kayak awal rilis kayak di Oculus Rift ya gitu-gitulah pokoknya. Emang game VR gitu kan.
Tapi ini kalau dilihat dari karakternya sih, gitu ya, ke feeling gue kayaknya desainer karakternya gue kenal teman, gue nggak berani nyebut sih takut salah karena gue nggak kecek detail lebihnya. Tapi Hmm. kayaknya Mika Pikachu tapi nggak tahu. Nah, Hmm. itu buat teman-teman yang main Nintendo Switch, harusnya ini mungkin kalau ada kode digital masih bisa ya. Cuman kalau misalkan ada yang membeli fisik, mungkin kalau ada toko yang bawa bisa teman-teman beli di tahun depan. Terus nextnya ada salah satu desainer karakter populer, Takashi Kumiko yang bakal bikin artbook pertamanya dia. Artbook pertama ya. Nah, di Hmm. sini katanya Kumiko Sensei itu bakal ngeluarin artbook yang berisikan tentang karakter setting material. Terus draft kasar sama gambar yang belum pernah dia tampilin. Nah, maksudnya harusnya gambar-gambar yang belum pernah dia keluarin di sosmed gitu ya. Iya Di sini kayaknya katanya bakal ada 300 halaman, banyak juga ya. banyak Nah, di banyak. sini kalau misalkan bingung Kumiko Sensei ini siapa, di sini dia ini yang bikin karakternya Kakato Sakura, Gundam Unicorn, Aura Aura High School sama Wisanta Robin. Wah, ini judul sepuh ya. Judul sepuh. Makanya gue pas lihat anjir Cardcaptor Sakura. paling gue tapi familiar sama karyanya dia ya Cardcaptor Sakura sih. Kalau Gundam mah kan ya gue cuma sekedar tahu aja tapi emang nggak mengalami ya karena gue kurang suka mecha. Cuma Cardcaptor Sakura kayaknya pernah tayang di TV Indonesia kan ya dulu ya. Iya, 2000-an saya gue dia tayang. 2000-an tayangan Cardcaptor Sakura. Makanya gue cukup familiar dengan Cardcaptor Sakura. Cuman kan ini artbook kita nggak tahu bakal masuk di Indonesia apa enggak. Tapi Iya. kalau masuk bisa ditunggu sih untuk artbook pertama dari siapa tadi Kumiko Sensei. Terus nextnya di sini ada adaptasi spin-off movie bentuknya dari Yuri Yuri yang judulnya Omoruken Dear Sister. Nah ini gue nonton sebenarnya untuk seri animenya. Hmm. Dan gue kaget karena yang dapat sequel tuh marah. Seingat gue dia karakter sampingan. Ah. Tapi yang dapat sequel dia dan gue nggak tahu ini canon apa enggak. Tapi kalau dia nyebutnya spin-off sih harusnya canon ya. Jadi ini nyeritain salah satu karakter sampingannya di Yuri Yuri dari sudut pandang keluarganya dia sih. Kalau lu Hmm. sendiri pernah nonton nggak? Enggak sih. So gue aja baru pertama kali denger Yuri Yuri. Dan ini cuma kalau misalnya gue lihat si beritanya tuh dia adaptasinya itu kan dari manganya. Jadi emang ada manganya. Nah terus si spin-off ini filmnya bakal ada dua sih. Ini film pertama. Nanti ada film keduanya. Oh, Ini kan kalau yang film pertamanya Omuroke Dear Sisters. Kalau yang kedua oh, tuh Dear Friends kalau gue nggak salah. Omuroke Dear Friends. Kalau gue nggak salah. oh, oke. Hmm. Oh, ntar. Di gua nambah dikit sih kayaknya ini kan apa ya istilahnya bisa dibilang salah satu adaptasi anime dari tipikal ya yang isinya karakter cewek cibi-cibi gitu kayak Hmm. misalkan Uchi Yusa, terus ada aduh apa ya? Yang satu lagi yang rambut blonde karet ada Karen. Nah ini kalau gue cek, gue baru nggak pas lu ngomong movie satu laginya kan yang di rumah friend kan. Nah. Nah ini nggak tahu kenapa judul anime yang gini tuh dia selalu punya movie yang judulnya ada sisternya sama ada my friendnya. Ah, I see, I see. Cuman gue gak tahu ini ntar bakal tayang di bioskop Indo atau enggak karena kayaknya nggak terlalu populer di Indo sih. Cuman ya Enggak. kalau misalkan ada yang ngikutin Yuri Yuri bisa ditunggu di oh nggak bisa ditunggu sih karena 2 Februari itu kan rilis di Jepang kan Di ya Jepang, di iya. Blu-ray-nya tuh kapan? Tapi harusnya sih masih di tahun yang sama. Hmm. Oke, terus nextnya ada apa is? Next nih ada adaptasi dari manganya karya Yukinobu Tatsu yang judulnya Dandadan yang direncanakan akan tayang tahun 2024. Ini kalau gua nggak salah ada di Manga Plus ya Dandadan tuh seinget gua seri komiknya. Jadi bisa teman-teman Pernah lihat. baca. Gue kalau nggak salah pernah lihat deh di Manga Plus. Jadi teman-teman bisa baca di Manga Plus dan gue ini nggak ngikutin, cuma gue denger-denger sih seru sih katanya, rame sih. Kalau lu ngikutin nggak ini si Dandadan ini?
Gue sempat mau baca karena satu teman kantor gue maksa gue baca mulu, cuma gue belum gue baca sih. Ah, iya iya iya. Kalau gua nggak salah di Manga Plus ada, ntar lu cek aja sih. Eh, Oke, selanjutnya Aniplex itu membagikan video yang berisi 3 menit pertama untuk filmnya Seishun Butaya Rowa Randoseru Girl no Kogal sih Girl no Yume no Minai Yume o Minai, yang mana filmnya sendiri itu udah tayang mulai kemarin di Jepang ya. Jadi mulai tanggal 1 Desember 2023 ini filmnya udah tayang. Kalau gua nggak salah juga baru ada film yang sebelumnya di bulan Juni ya. Baru ada film ya baru ada film lagi kan ya. Jadi ada yang kemarin tuh harus kalau nggak salah yang adiknya, adiknya yang ya. ini gue nggak tahu. Ah iya iya ini gue juga nggak tahu sih. Soalnya dia rame sih, bagus ratingnya juga. Kalau lu pada lihat di My Anime List, Season Butayaro tuh di atas 8 ratingnya. Cuman berhubung ya Supernatural ya, gue pernah mau nyoba nonton, kurang cocok sih gue sama Supernatural emang. Bener-bener tertentu gue kalau Supernatural tuh, jadi wah nggak deh kayaknya. Jadi nggak gue tonton gitu. Oke lah, kita lanjut ke berita berikutnya. Judul film Detektif Conan yang ke-27 akhirnya diumumkan. Dan kalau misalnya teman-teman kemarin ada yang nonton Detektif Conan yang The Black Iron Submarine, itu kan di endingnya tuh ditunjukin untuk film berikutnya Kaito Kid kembali. Jadi kita bisa melihat aksinya Kaito Kid di film yang berjudul Detektif Conan The $1 Million Signpost, yang mana akan tayang di Jepang tanggal 12 April 2024. Ya gue sih berharap segera tayang lah di Indonesia juga, nggak maksudnya jedanya tuh nggak terlalu lama. Cuma kalau menurut temen gue yang emang ngikutin Conan juga, katanya sih biasanya kalau Conan tuh masuk ke Indo kisaran Juni Juli ya. Kalau misalnya kayak tayangnya April ya mungkin Juni Juli perkiraan untuk tayang di bioskop Indonesianya. Oke lah, selanjutnya ada apa lagi nih say beritanya untuk minggu ini? Iya, nextnya ada game dari developer Jepang. Ini developer yang gamenya pengen gue mainin, tapi karena gue nggak punya Switch, gak bisa gue mainin. Di sini ada game dari Level 5 yang judulnya Inazuma Eleven. Ini bisa dibilang IP besar ya, dia anime ada, gamenya juga saya kira serinya udah banyak. Nah, Banyak cuman banget. game terbarunya Inazuma Eleven dikabarin bakal delay untuk yang baru itu apa judulnya Inazuma Eleven Victory Road. Nah, itu katanya bakal delay. Yang harusnya tahun ini rilis secara global, cuman ditunda ke tahun depan. Tahun depannya kapan? Itu nggak tahu. Terus dia ada di platform PS, PS5, PS4, Nintendo Switch, Android, dan juga iOS. Nggak ada PC ya? Ya itu. Tapi Nggak ada. ini katanya delay. Nah, kalau lu ngikutin Inazuma Eleven nggak? Atau nggak? Gue pernah dulu nyoba iseng nonton, tapi ya mungkin udah bukan masanya menonton seri sepak bola dengan jurus-jurus ya. Kalau gue mungkin ya udah umur segini gitu kan. Dan sepak bola ya bagi gue sekarang sepak bola tuh ya cuma giant killing doang. Jadi gue nggak begitu tertarik dengan sepak bola yang lain gitu kan. Cuman ini kayaknya bakal lama si rilisnya ya. Karena ada dia tuh bakal nyediain si game ini ya, game Inazuma Eleven Victory Road itu beta test ya. Jadi kayak demonya lah. Demonya untuk Nintendo Switch itu di Maret coy. Maret 2024. Berarti kan kemungkinan besar rilisnya tuh setelah Maret si game ini ya. Ya. Paling gak enaknya sih Desember dia rilis. Iya, tahu Desember. Ya kalau buat kita yang emang nggak mainin sih ya udahlah gitu. Yang nggak gitu. Cuma kan kasihan yang emang fansnya udah nungguin gitu kan. Apalagi nih yang delaynya tuh yang global, rilis global. Kayaknya kan berarti kan si gamenya di Jepang mah udah rilis. Sementara untuk versi globalnya terpaksa delay. Dan kayaknya delaynya bakal lama ini. Ini ya kalau misalkan ada fansnya Inazuma Eleven ya harus nunggu lagi. Iya. Walaupun kayaknya ini hal yang wajar gitu ya. Game Jepang globalnya telat, tapi ini telatnya karena kita nggak tahu apa.
Harusnya sih masalah server ya. Kayaknya. Gitu. Oke. Terus nextnya masih ada level 5. Di sini, nah kalau Inazuma Eleven-nya delay, tapi mereka ngumumin bakal ada game baru lagi. Di sini judulnya ada Fantasy Life. Oh ya, Fantasy Life The Girl Who Steal Time. Ini game remake atau lebih masuknya remaster mungkinnya yang bakal dirilis di Nintendo Switch pada summer 2024. Oh ini bareng sama tadi Inazuma Eleven ya. Ya. Nggak Ini belum. bakal oh ya enggak setelahnya. Ya Ini setelahnya. bisa ditunggu sih kalau misalkan kalian main seri sebelumnya harusnya ya Fantasy Life ini. Gue cukup Apa tertarik enggak? sih. Gue cukup tertarik sih. Karena nggak tahu ya, di sini kan dia bilangnya tuh si game ini tuh social slow life RPG ya. Jadi gue belum pernah main yang sebelumnya, cuma kayaknya kok mungkin akan mirip-mirip serinya Harvest Moon Story of Season mungkin ya. Hmm, Kayaknya ya. Cuman lebih ke RPG-nya, mungkin lebih kayak Rune Factory mungkin ya di sini tuh. Tapi ya gue sih nungguin ya. Apalagi ini kemungkinan besar cuma di Switch gitu kan. Sejauh ini sih dia bakal rilisnya di Switch doang karena belum ada platform lain yang diumumin. Dan kebetulan saya punya Switch, jadi ya saya sangat menantikan. ya, itu ya bisa ditunggu kalau buat tadi teman-teman yang pengennya level 5 ada Fantasy Life sama Inazuma Eleven. Hmm, Terus yang terakhir di sini ada anime yang masuk Netflix lagi. Udah berapa tuh tadi? udah banyak. Iya, ada Maborashi sama apa tadi? Oh, ini Super Mario Bros. Film Super Super Mario. Mario. Nah, di sini ada masuk Netflix terus dari Nintendo lagi. Di sini ada anime Pokemon Horizon yang bakal masuk ke Netflix untuk region Amerika Serikat. Di sini tulisannya. Nah, harusnya kalau udah masuk Amerika sih global ya. Cuman nggak tahu Hmm. Indonya dibuka apa enggak. Nah, di sini katanya tanggal 23 Februari 2024 bakal dirilis di Netflix. Nah, ini entah kenapa ya, kayaknya tahun depan tuh bakal banyak anime yang masuk Netflix sih. Khususnya yang dari Nintendo ya, kayaknya selain Mario sama Pokemon ini seingat gue sebelumnya udah ada juga sih. Siapa Hmm. tahu ntar udah masuk Netflix juga kan? Nih, Belum bisa kebiasa. iya, bisa jadi. Bisa jadi kan lagi bikin ini kan live action. Live actionnya Iya, Zelda. Tahu-tahu tayang di Netflix. Semuanya ke Netflix ya. ya bener. Siapa tahu. Cuman gue gak tahu ini Pokemon Horizon ini yang kemarin Yoasobi bikin lagu biri-biri atau bukan sih? Gue Iya, nggak iya. tahu. Hmm. Oh bener ya? Iya, kalau nggak salah. Ini kan dia baru ya Pokemonnya, jadi si karakter utamanya bukan Ash Ketchum lagi, karakter baru. Dan sebenarnya udah tayang dari tahun ini ya. Udah di episode Hmm. 30-an. Jadi sebenarnya termasuk telat sih. Cuman mungkin Oh, oke oke. kayaknya sih ya, kayaknya ini masuk di Netflix tuh dia sekalian di dubbing Inggris. Makanya baru mulainya di Februari tahun depan. Jadi kayaknya dia langsung, karena kan ini si dia mengincarnya untuk rilis di Amerika ya. Ya mungkin bakal di global ya. Cuma di sini dihususkan Amerika, berarti kemungkinan besar dia langsung di dubbing Inggris gitu. Makanya telat gitu si rilis di Netflix ya. Soalnya gue nonton sih baru 4 episode awal ya, dan gue lihat udah episode terbarunya udah episode 30 gitu kalau gue nggak salah. Jadi makanya kan ini pasti akan telat banget gitu. Kecuali kalau misalnya tahun depan pas tayang di Netflix langsung 10 episode rilis gitu. Buat ngejar ya misalnya. Kita nggak tahu ini bakal anime Pokemon yang panjang apa enggak. Karena saya ingat juga anime Pokemon itu selalu panjang ya. Selalu Pendek. panjang. Iya, selalu panjang. Dan tapi ini kan karena dia karakternya baru ya. Jadi gue nggak tahu apakah emang nih nanti ke depannya si dua karakter ini akan terus gitu loh, kayak si Satoshi atau si Ash Ketchum kan sampai sekarang generasi berapa sih, 7 apa 8 sih itu kan, 8 nih kalau nggak salah. Sekarang ini kan si Satoshi sampai 7 generasi, udah ada 1000 mungkin episodenya. Jadi ya gue juga belum tahu nih bakal dipanjang atau cuma seri yang ibaratnya satu season 80 episode udah beres gitu, nggak dilanjutin lagi mungkin ya.
Oke lah, kalau begitu sampai di sini ya. Untuk Pokasi News minggu ini lumayan banyak beritanya ya untuk minggu ini dan mudah-mudahan kalian nggak bosen dengerinnya ya karena ini durasinya akan lumayan panjang dan di minggu depan juga kemungkinan besar bakal banyak berita lagi karena udah akhir tahun ya dan menjelang musim anime baru juga di bulan Januari gitu kan jadi kemungkinan besar bakal banyak berlagi berita. Mudah-mudahan kalian nggak bosan-bosannya untuk nonton ini. Untuk ikutin kita juga, jangan lupa di @pokasi.podcast di Instagram untuk melihat berita-berita yang lebih lengkapnya. Dan kalau misalnya teman-teman juga belum dengerin Pokasi Podcast, itu kami ada di Spotify, Apple Podcast, dan YouTube. Sudah 2 season ya. Kecuali YouTube, YouTube itu cuma season 2 karena waktu season 1 kami belum bikin YouTube. Jadi kalau mau dengerin season 1 silakan ke Spotify atau Apple Podcast. Kalau mau season 2 bisa di Spotify atau Apple Podcast atau bisa juga di YouTube. Oke? Dan mudah-mudahan gua berdua nih sama Seyu bisa segera merilis untuk Pokasi Podcast season ketiga. Oke, doakan saja ya. Kalau begitu, gua Faiz Riunyan dan See you, pamit. sampai jumpa lagi di Pokasi News yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye.